Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabina Nurtalita Junior. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang makalah konservasi sumber daya hutan. Untuk tema yang saya ambil yaitu komponen sumber daya hutan yang terdiri atas hutan sebagai ekosistem, keanekaragaman hayati, fungsi ekologis, kemudian juga ada fungsi sosial ekonomi. Baik, langsung ke bagian pertama yaitu hutan sebagai ekosistem. Definisi hutan ialah suatu wilayah yang ditempati oleh pohon berkayu dan vegetasi lainnya serta organisme-organisme kecil lainnya. Untuk di hutan sendiri itu ada komponen biotik dan abiotik. Untuk komponen biotik itu mencakup benda yang hidup seperti flora, fauna, dan organisme lainnya. Kemudian ada juga komponen abiotik itu seperti udara, air, tanah, iklim, dan segala macam. Kemudian apa itu flora? Flora itu ialah berbagai jenis tumbuhan seperti pohon, semak, liana yang berfungsi sebagai produsen utama. Flora sendiri itu berperan sebagai produsen, dia menghasilkan oksigen untuk ekosistem. Kemudian ada juga fauna. Fauna itu berbagai macam hewan atau organisme yang habitatnya itu ada di ekosistem hutan seperti gajah, monyet, dan orangutan serta lainnya. Itu peran mereka juga cukup penting seperti di penyebaran biji. Itu contohnya burung membantu penyebaran biji. Kemudian tanah sendiri memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu tempat tinggalnya atau tempat bermukimnya suatu organisme dan bisa disebut juga sebagai media tumbuh. Dan ada air di dalam ekosistem hutan yang fungsinya itu sangat beragam, mulai dari fotosintesis, kemudian juga sebagai tempat tinggal hewan yang hidup di air dan segala macam. Dan ada juga iklim itu meliputi suhu, kelembapan, cahaya, curah hujan yang memengaruhi ekosistem hutan. Kemudian juga perubahan iklim itu sangat-sangat berdampak besar, seperti pemanasan global itu dapat menyebabkan kekeringan, kebakaran, kemudian serangan hama juga. Jadi banyak pohon yang di dalam hutan itu sendiri yang akan terkena penyakit. Dan keanekaragaman hayati hutan, yang pertama itu spesies endemik. Jadi spesies endemik itu suatu spesies yang hanya ditemukan di wilayah tertentu, tidak dapat dijumpai di wilayah lainnya. Dan jika habitat spesies endemik itu rusak, akan mengakibatkan spesies tersebut bisa punah secara global. Untuk contoh spesies endemik yang floranya ada Padma raksasa atau biasa disebut dengan bunga Rafflesia arnoldi yang berada di Bengkulu dan Sumatera Selatan. Kemudian ada juga kantong semar yang di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Dan untuk fauna endemik itu ada di wilayah Kalimantan, salah satunya yaitu orangutan yang tidak asing lagi, dan burung cendrawasih di Papua. Jadi cuma ada di wilayah tertentu aja ya. Kemudian spesies langka itu adalah spesies yang ada dalam jumlah terbatas namun belum punah, tapi masih ada beberapa, hanya sedikit namun terbatas. Dan faktor kelangkaan itu terjadi karena beberapa hal, mulai dari deforestasi, kemudian perburuan, perdagangan ilegal, dan perubahan iklim. Ya, yang paling penting contoh spesies langka itu ada beberapa yang bisa saya sebutkan, mulai dari pohon gaharu Aquilaria malasensis, kemudian burung jalak Bali, kemudian elang Jawa. Itu adalah contoh spesies yang sudah mulai langka. Yang ketiga ada spesies dilindungi. Spesies dilindungi ini adalah spesies yang keberadaannya itu sudah dijamin oleh hukum dan tidak akan terganggu oleh aktivitas manusia seperti perburuan hewan contohnya, yang menyebabkan beberapa hewan itu terancam punah. Dan spesies dilindungi ini keberadaannya dijamin oleh hukum.
Beberapa contoh spesiesnya adalah seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan anggrek hitam. Baik, lalu ada fungsi ekologis. Yang pertama itu hutan sebagai pengatur tata air. Jadi ada beberapa bagian di ekosistem hutan yang membantu mengatur tata air. Yang pertama ada kanopi yang berada di bagian atas, itu dia berfungsi untuk menahan butir air hujan agar tidak langsung jatuh ke tanah, yang bisa mengurangi erosi tanah juga. Kemudian ada serasa hutan. Serasa hutan itu ada di bagian bawah tanah, itu dia membantu menyerap air. Dan ada akar pohon juga yang memperbesar porositas tanah itu untuk memudahkan infiltrasi air. Lalu ada hutan sebagai penyerap karbon. Yang pertama, karbon tersimpan dalam biomasa hidup itu melalui pohon dan tumbuhan yang menyerap CO2. Kemudian ada juga karbon tersimpan dalam tanah yang melalui serasa, humus, dan akar mati, dan mitigasi perubahan iklim. Yang ketiga ada hutan sebagai penyangga keanekaragaman hayati. Yang pertama sebagai penyedia habitat. Hutan adalah habitat bagi semua spesies. Dan yang kedua, jaring-jaring makanan itu menyeimbangkan ekosistem antara karnivora, herbivora, dekomposer, dan penyangga gangguan. Itu artinya keanekaragaman hayati yang tinggi yang berbagai macam itu dapat membuat ekosistem menjadi lebih tahan dari penyakit, tidak mudah terinfeksi dari hama ataupun penyakit. Lalu yang terakhir ada fungsi sosial ekonomi. Yang pertama, hutan sebagai sumber pangan. Hutan sendiri menyediakan berbagai macam hasil hutan, mulai dari yang kayu dan non kayu. Untuk yang non kayu itu mulai dari buah-buahan, umbi-umbian, sayuran liar, serta biji-bijian. Dan contohnya seperti untuk buah itu ada durian hutan, duku, rambutan. Umbi-umbian juga ada talas hutan dan gadung. Untuk jamur dan sayuran hutan ada paku-pakuan dan protein hewani seperti ikan yang berada di dalam sungai hutan. Yang kedua, hutan sebagai sumber obat. Jadi di dalam hutan sendiri itu juga menyediakan berbagai tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai pengobatan tradisional. Contohnya seperti kulit pohon kina itu untuk obat malaria, pasak bumi untuk obat stamina, daun sambiloto untuk obat demam dan infeksi, dan akar dan kulit kayu tertentu yang bisa dijadikan untuk ramuan jamu. Kemudian yang ketiga, hutan sebagai sumber energi. Jadi selain pangan dan obat, di dalam hutan sendiri itu ada beberapa material yang bisa dijadikan energi, mulai dari kayu bakar, itu bisa dijadikan sumber energi untuk memasak. Kemudian arang kayu juga bisa untuk dijadikan memasak dan bisa dijual juga. Kemudian biomasa limbah kayu dan residu organik hasil hutan yang dapat dijadikan briket yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, hutan sebagai sumber pendapatan masyarakat. Jadi yang paling utama itu ialah bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah kawasan sekitar hutan tersebut. Yang pertama, hasil hutan kayu kayak jati, meranti, mahoni yang sudah jelas bernilai tinggi di pasaran dan bisa diperdagangkan. Kemudian hasil hutan bukan kayu juga bisa seperti madu, bambu, buah-buahan hutan, rotan. Lalu bisa dijadikan sebagai ekowisata yang bisa memberikan peluang kerja untuk masyarakat sekitar. Dan terakhir itu untuk pengembangan produk hasil hutan. Jadi produk hasil hutan sendiri dapat diolah lagi menjadi kerajinan yang lebih menarik agar kerajinan tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Baik, itu saja yang dapat saya terangkan di PowerPoint komponen sumber daya hutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.